Surga dan neraka. Surga dan neraka adalah gambaran kehidupan setelah kematian yang paling dikenal banyak orang. Dalam kepercayaan seperti Islam, Kristen, dan Yahudi, kehidupan di dunia ini hanya ujian. Setelah mati, manusia akan diadili. Kalau hidupmu penuh kebaikan dan taat pada Tuhan, kamu akan masuk surga, tempat abadi yang digambarkan penuh kebahagiaan, kedamaian, dan kenikmatan yang tak terbayangkan. Tapi kalau hidupmu diisi keburukan, kezaliman, atau dosa besar, neraka jadi tempatmu. Neraka dipenuhi siksaan dan penderitaan yang kekal, sebagai balasan dari perbuatan buruk di dunia. Konsep ini kuat banget dalam menekankan keadilan, bahwa semua perbuatan sekecil apapun akan dibalas. Dan ini jadi dasar moral banyak masyarakat, karena setiap tindakan dianggap punya konsekuensi setelah kematian. Reinkarnasi. Reinkarnasi adalah kepercayaan bahwa setelah seseorang meninggal, jiwanya tidak hilang, tapi lahir kembali ke kehidupan baru. Bisa sebagai manusia, hewan, tumbuhan, atau makhluk lain, tergantung pada perbuatannya di kehidupan sebelumnya. Konsep ini dikenal luas dalam agama-agama asal India, terutama Hinduisme, Buddhisme, Jainisme, dan Sikhisme. Meski detail dan tujuannya berbeda-beda, intinya sama, kehidupan sekarang dipengaruhi oleh kehidupan sebelumnya. Hidup dianggap seperti ujian berulang. Kalau kamu banyak berbuat baik, kamu bisa naik level dan lahir kembali dalam bentuk kehidupan yang lebih baik. Tapi kalau kamu jahat, bisa aja malah lahir sebagai makhluk yang lebih rendah. Nirwana. Nirwana adalah konsep dari ajaran Buddha yang sering dianggap sebagai tujuan akhir hidup. Tapi penting dipahami bahwa nirwana itu bukan tempat kayak surga, tapi lebih ke kondisi batin. Dalam ajaran Buddha, hidup itu penuh penderitaan karena manusia nggak pernah puas. Selalu ingin ini, ingin itu. Selama kita masih punya keinginan dan terus terikat sama hal-hal duniawi, katanya kita akan terus lahir lagi, alias reinkarnasi. Nah, kalau seseorang bisa mencapai pencerahan, alias ngerti sepenuhnya tentang hidup dan bisa ngelepasin semua keinginan duniawi, dia akan bebas dari siklus reinkarnasi itu. Disitulah dia masuk ke kondisi nirwana. Nggak ada lagi penderitaan, nggak ada lagi kelahiran ulang. Dan hidup benar-benar damai. Teori telur. Teori ini berasal dari cerita pendek karya Andy Weir, judulnya The Egg. Teori ini jadi salah satu yang paling gila. Teorinya begini, kalau kamu mati, lalu bertemu sosok Tuhan. Tapi ternyata, kamu bukan cuma satu orang. Kamu adalah setiap orang yang pernah hidup. Semua orang di bumi adalah kamu. Maksudnya gimana? Jadi, menurut teori ini, kamu akan bereinkarnasi jadi semua orang satu persatu. Kamu akan hidup sebagai raja, pengemis, pembunuh, korban, presiden, semuanya. Setiap kali kamu menyakiti orang, kamu sebenarnya lagi nyakitin dirimu sendiri. Karena semua orang itu kamu juga. Tujuannya, biar kamu jadi cukup dewasa secara spiritual buat lahir sebagai Tuhan. Hidup ini semacam training ground, dan bumi ini cuma satu telur. Setelah kamu udah hidup sebagai semua orang, telur itu pecah. Kamu lahir ke tahap berikutnya sebagai Tuhan. Teori simulasi. Teori ini bilang bahwa hidup kita cuma simulasi komputer super canggih. Semua yang kamu alami, dari emosi sampai kejadian sehari-hari, bisa jadi cuma program buatan makhluk dari dunia yang lebih maju. Gagasan ini dipopulerkan oleh seorang filsuf bernama Nick Bostrom. Ia berpendapat bahwa jika teknologi masa depan sudah sangat maju, mereka bisa menciptakan simulasi yang begitu realistis hingga makhluk di dalamnya tidak menyadari bahwa mereka hanya bagian dari program komputer. Kalau kamu mati, artinya programmu berhenti. Kalau kamu di-reset, kamu akan lahir lagi di simulasi lain. Tapi kalau enggak, berarti kamu langsung dihapus total. Teori kekosongan. Teori ini bilang, nggak ada apa-apa setelah mati. Bener-bener kosong. Nggak ada surga, neraka, reinkarnasi,
atau kehidupan kedua. Begitu kamu mati, ya udah, selesai. Pikiran, perasaan, ingatan, semuanya lenyap. Seolah kamu nggak pernah ada sebelumnya. Persis seperti sebelum kamu lahir. Gelap, hening, dan tanpa kesadaran. Buat yang percaya teori ini, kematian bukan pintu, tapi dinding akhir. Dan justru, karena hidup cuma sekali, mereka menganggap hidup ini bernilai. Karena nggak ada ulangan, nggak ada kesempatan kedua. Teori ini banyak diyakini oleh mereka yang ateis, agnostik, atau materialis. Bagi mereka, semua tentang kesadaran adalah produk otak. Dan ketika otak mati, ya tamat. Paranormal. Kepercayaan ini nggak terikat satu agama atau aliran khusus, tapi tersebar di berbagai budaya. Intinya, setelah mati, manusia nggak langsung hilang, tapi berubah jadi roh atau arwah yang masih gentayangan di dunia. Ada yang percaya roh itu bisa baik, bisa jahat. Atau bahkan cuma nyangkut karena masih punya urusan yang belum selesai. Beberapa orang meyakini kalau arwah bisa menampakkan diri, masuk ke mimpi, atau bahkan merasuki manusia. Komunikasi dengan roh juga dipercaya bisa lewat media tertentu, seperti papan Ouija, benda peninggalan, tempat, mimpi, dan dalam kondisi kesurupan. Fenomena ini dianggap nyata oleh banyak orang karena katanya ada bukti-bukti penampakan, suara misterius, atau kejadian aneh yang nggak bisa dijelasin secara logis. Meski banyak yang skeptis dan menganggap semua itu cuma halusinasi atau efek psikologis, kepercayaan terhadap roh dan dunia gaib tetap hidup dan berkembang. Ia jadi bagian penting dalam cerita rakyat, mitos, dan budaya populer, dari zaman dulu sampai era modern sekarang. Teori Parallel Universe. Bayangin kalau setiap pilihan yang kamu ambil, dan bahkan yang nggak kamu ambil, bisa menciptakan realitas alternatif. Di satu semesta, kamu jadi dokter, tapi di semesta lain, kamu jadi pengangguran. Ini merupakan inti dari teori multiverse, atau alam semesta paralel. Teori ini muncul dari fisika kuantum, khususnya interpretasi many worlds. Menurut pandangan ini, setiap keputusan atau kejadian memecah semesta menjadi cabang baru. Jadi, alam semesta kita bukan satu-satunya. Ada miliaran versi lain yang terus bercabang kayak pohon besar. Nah, dalam konteks kehidupan setelah mati, ada yang percaya bahwa kesadaran kamu bisa berpindah ke semesta lain saat kamu mati di semesta ini. Bukan berarti kamu jadi orang lain, tapi tetap diri kamu sendiri, di versi semesta lain di mana kamu belum mati. Semacam loncat kesadaran. Misalnya, di semesta A, kamu kecelakaan dan mati. Tapi di semesta B, kecelakaannya nggak fatal. Maka kesadaran kamu bisa berpindah ke semesta B dan lanjut hidup seolah nggak pernah mati. Ini disebut juga quantum immortality, keabadian kuantum. Jadi, kamu nggak pernah sadar telah mati, karena kesadaranmu selalu melompat ke versi realitas di mana kamu masih hidup. Dari sini muncul pertanyaan, kalau di semua semesta kamu udah mati, kemana perginya kesadaran kamu?